Hai teteh aku. Lagi nungguin Anang nih. Baru mau gabung. Teteh di mana? Asik. Kan udah jadi yang terbaik. Nah, hai Anang. Halo, Mbak Anang Ellen. Hermansyah. Anang Setiawan dong, Oh bukan ya, sehat. salah ya. Aku Wah, pakai tasah. huruf. Lucu banget sih. Tetap Oke. menggunakan Aku tuh mau bikin ini. Mau bikin apa namanya? tag Kayak pin inbox. pin gitu loh. Kok nggak bisa ya? Tidak bisa. Di rumah. Di rumah sambil ngopi, sambil dengerin motivasi Anang, cucok. Sehat selalu lah pokoknya. Gimana di sana Mbak Ellen? Aman, alhamdulillah. Kamu Masih kamu bagaimana kabarnya? Lama tidak ya berjumpa. di Jogja masih gini-gini saja, masih ketemu sama Teh Ocha kemarin bisa ketemu Teh Ocha juga. Itulah sambil memantau perkembangan COVID di Siap. Indonesia. Kalau di Taiwan gimana Di perkembangan Taiwan. COVID? Nah, kemarin itu di Taiwan baru rilis ada yang kena 1 orang dari Indonesia coba. Pulang ke sini Oh, tanggal jadi 10 dari kemarin. Indonesia. Dari our country. Parah emang. Jadi kayaknya menunda pulang. Ya, kan menyelesaikan studi di sana dulu kan, dan Mm-mm. sambil menyusun disertasi. Yaps, yaps. Siapa tahu ada yang nyantol nanti. Eh. Gelarnya, Oh, gelarnya. harus dong, harus nyantol dong. Oke, kita nunggu bentar lagi kali ya. Nanti kita habis ini mulai. Siap-siap akan ada bom pertanyaan lumayan banyak Yes, dari sahabat-sahabat kita yang setia followersnya Long Life. yes, Dan selamat darah. ya ada banyak pertanyaan yang menurut aku cukup menarik dan cukup bagus gitu. Oke, sharing bersama berarti ya kita. Ya, sifatnya santai aja, tidak usah, kita nggak usah formal-formal ya. Ini kayak Iya, nostalgia kita di panggung nggak sih, Nang? iya banget. Rindu banget. Rindu Terakhir MC ya. satu panggung itu 2019. 2019 bulan Juni kalau nggak salah. Pokoknya Atau sebelum aku Mei. berangkat berangkat ke sini ya. Ya, Udah setahun. Bel itu berangkat November ya kalau nggak salah. Agustus. Oktober, Agustus. Agustus aku Oh berangkat. iya, pas Mbak Helen pas berangkat aku pas di Thailand ya kalau nggak salah. Ya, kamu di Thailand. Aku di Thailand berangkat. Jadi sudah setahun aja nih calon Nih sudah PSD. setahun. Udah nyicil rumah harusnya nih setahun. Sepanggung sama Helen kapan ya? Sama Ana nggak pernah. Kode. Kode tuh. Sepanggung sama TLC aku udah pernah. Oh, di SD. Ya kan? Di SD. Pas, pas sudah Iya, di gokil sih. SD Sapen, TLC itu pengalaman juga yang membuat
sambil kerja, sambil kuliah salah satunya ini. Wis, ini ya, support system. Salah satu support Iya, support, systemnya Anang. support system. Oke, mungkin kita mulai aja ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di live IG-nya Long Life dan juga sekarang bersama Anang. Jadi kemarin alhamdulillah sudah terlaksana satu live IG kita bicara soal nikah. Soal nikah, soal Yeah. pacaran. Kalau yang sekarang kita akan ngomongin soal kerja dan juga gimana sih lulus cepet dan banyak hal nanti pokoknya tentang pendidikan. Nah, di sini udah ada narasumber kita. Cek, halo Anang. Nah, sudah ada narasumber kita yang kece badai, yang barusan lulus jadi lulusan terbaik, ya kan? Anang Setiawan. Jadi kita narasumber dong kan ngasih motivasi, ngasih apa ya, experience-nya gimana supaya orang-orang bisa mungkin menirukan atau ngambil yang sisi yang baik kayak gitu kan. Nah, tema kali ini temanya busy but still the best. Jadi sibuk banget tapi kok bisa tetap jadi yang terbaik itu gimana ya gitu. Sebuah refleksi keseimbangan bekerja, berkuliah, dan berprestasi. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang pengen dengerin juga Long Life Learning Project, kita banyak banget, sebenarnya udah banyak banget menghadirkan pembicara, narasumber, tinggal cek aja di YouTube kita atau di Spotify. Jadi teman-teman bisa dengerin webinar kita di Spotify atau nonton di YouTube kita Long Life Learning Project. Begitu. Nah, aku pengen kenalin dulu Anang. Jadi Anang ini adalah mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2014 S1-nya. Dan S1-nya juga mendapatkan gelar cum laude. Ya kan? Kemudian yang S2-nya itu juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ngambil MIP ya, Ya, dan ambil IP. gelarnya terbaik. Kemudian ada beberapa organisasi, kemudian um, publikasi. Jadi walaupun punya kerjaan yang luar biasa sibuknya, padatnya, tapi tetap bisa berprestasi dengan bisa punya beberapa publikasi baik nasional maupun internasional. Hobinya nih teman-teman, hobinya fotografi, videografi, MC, desain grafis dan juga traveling. Jadi kalau teman-teman yang di sini butuh teman traveling dan belum ada dapat gandengan buat traveling ya, jadi bisa banget nih ngajakin Anang buat traveling kan. Ya, pokoknya kita traveling bersama, mencari eksplorasi baru, mencari pengalaman baru gitu bersama Asik, teman-teman baru. Ya kan? betul. Atau kalau lagi cari MC untuk nikahan atau untuk Sunatan. hajatan, bisa banget juga ngundang anak atau mau ngajakin bikin YouTube, ya kan? Bisa juga. Oke, ada satu pertanyaan dari saya, tapi nanti kalau teman-teman pengen nanya, pengen bertanya gitu ya, kira-kira bagaimana menjadi seseorang yang sibuk tapi tetap punya prestasi, tetap jadi yang terbaik, silahkan nanti eh, langsung komen aja atau di komen IG itu kan ada, langsung ketik aja, langsung tulis. Kita akan bahas di sini. Oke, Nang. Kayak mau Gimana ya? ini ya, kayak Sidang mau sidang. Ada pertanyaan gitu ya. dari dosen pembimbing gitu ya. Sepertinya ini, gimana rasanya lulus, Nang? Maksudnya kan dulu S1, sekarang udah S2, punya 2 gelar. Apa sih yang dirasain? Yang pasti Feelingnya bersyukur ya. gimana? Ya, paling bersyukur, paling seneng kali dibikin senang gitu kan. Biasanya memang di sini, ih, gue apa nama?
merasa inilah capaian gue. Aku tuh orangnya selalu punya target, punya rencana satu waktu yang normal 3,6 tahun. Lalu S2 sebenarnya Itu termasuk S2 ini cepet aku, loh, 3,5 tahun. nah, Normalnya 4 tahun kan? normalnya 4 tahun Hmm, itu 3,6. Terus di S2 mhm. sebenarnya aku tuh lulus di 1 tahun 4 bulan, Mbak. Wow, 1 tahun empat satu bulan tahun udah 4 bulan lulus. 1 tahun 4 bulan aku lulus. Gila sih, Nah, keren. tapi karena memang kalau menurut SK Dikti, kalau S2 kan minimal 1,5 tahun. Mhm. Jadi aku nggak bisa ikut wisuda karena memang minimal 1,5 tahun. Nanti takutnya prodi itu ada kesalahan administrasi. Mmm, Makanya aku diundur nih, diundur Juni. Nah di Juni ini ya kan, Maret aku ujian itu Februari, Maret itu ada wisuda, aku nggak bisa ikut karena masih itu. Setelah wisuda itu boom meledak COVID iya. di Indonesia. Ha mhm. Lalu ya nggak bisa, terus harusnya Juni juga belum, kondisinya belum stabil, baru wisuda kemarin September, jadi nunggu 7 bulan, sekitar 7 bulanan aku nunggu untuk wisuda. Dan setelah wisuda, nah di situ rasanya tuh lega gitu. Biasanya setelah mendapatkan ijazah, jadi satu bebanku, satu pikiranku tuh sudah hilang, jadi tinggal beberapa pikiran-pikiranku atau target-targetku yang selanjutnya gitu. Oke, berarti Saya seneng banget gitu kan, tapi seneng pokoknya senang pol ya? senengnya Apalagi pol jadi yang pakai. terbaik ya kan? Nyangka nggak sih Wes, bakal jadi yang terbaik? nggak nyangka, demi demi Allah, demi Tuhan, aku nggak nyangka jadi yang terbaik ya di sini. Aku tuh cuma pengen jadi lulusan yang, kalau misalnya memang aku S1 aku kumlot, S2 memang aku cita-citanya ya harus kumlot, jangan sampai Mhm. turun gitu kan. Tetapi mungkin Allah berkehendak seperti itu, terus aku juga bersungguh-sungguh gitu kan. Nah, akhirnya bisa menjadi yang terbaik. Jadi kan salah satu loncatan dari yang S1 kumlot jadi S2 yang terbaik gitu. Tapi memang Mhm. nggak didapatkan secara instan, harus dengan perjuangan-perjuangan di belakangnya yang berperih-perih gitu kan. Yang terbaik itu hanya sebagai ya reward aja gitu. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu terbaik itu IPK paling tinggi. Jadi kalau di UMY itu ada istilahnya terbaik itu dicapai dengan IPK tertinggi tuh. Jadi di periode itu IPK tertingginya itu dipegang oleh Anang Setiawan. SIP, MIP. Oke, kemudian um, apa ada pertanyaan juga yang sudah masuk ke kita. Jadi kemarin kita buka question box, ada beberapa pertanyaan yang mungkin pengen tahu pengalamannya Anang, bisa di-sharing ke teman-teman yang lain supaya ya yang baik mereka bisa tiru gitu, atau yang yang beda. Oh, ini belum pernah aku lakuin nih cara ini, nanti yang akan dijelaskan oleh Anang. Nah, mungkin itu juga akan jadi motivasi buat teman-teman yang lain gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan dasar sih sebenarnya. Gimana rasanya Anang sekarang udah punya 2 gelar? Artinya kan maksudnya kalau dulu mungkin masih 1 gelar, sekarang udah 2 gelar. Di lain rasa seneng, di lain rasa bersyukur, ada rasa apa lagi yang mungkin ada di dalam hati gitu. Udah mengemban 2 gelar. Ya kan, mulai itu adalah amanah gitu kan, Mbak. Jadi memang sekarang itu salah satu gelar, mendapatkan amanah SIP, sekarang mendapatkan amanah gelar MIP, itu harus ditanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat gitu kan. Dan di Hmm. sini juga mendapatkan poin plus, menjadi lulusan terbaik gitu kan. Itu menjadi amanah yang cukup berat gitu kan, dan kita harus mengimplementasikan apa yang memang kita sudah pelajari, sudah kita
apa namanya dapatkan di perkuliahan. Jangan sampai kita itu melihat yang ke bawah atau melihat realita yang di bawah gitu. Jadi memang kita itu khususnya yang udah lulus ya itu. Apalagi saya harus jadi seorang pionir gitu, memotivasi teman-teman saya, teman-teman yang lainnya, atau ke orang-orang yang memang belum berkesempatan mendapatkan seperti kita, seperti saya gitu. Dan itu kayak saya share yang mereka dari saya, karena memang ilmu itu kan harus dibagi gitu. Dan memang tidak boleh, dan kita nggak boleh pelit ilmu ya kan, karena kan Muhammadiyah kan harus berbagi gitu kan, berbagi Masya kepersyarikatan. Allah. Siap, bosku. Ini Luar tadi biasa emang. Muhammadiyah tulen ya, tapi semua organisasi semua itu harus kita rangkul seperti itu. Jadi Betul, betul. semua harus, karena Muhammadiyah ya pendidikan itu yang paling penting, dan diutamakan itu adalah attitude. Siap. Attitude Attitude kita pendidikan ke setiap orang ya. ya, ke setiap orang. Jadi kalau pendidikan kita baik, kita pinter, kita itu, tetapi kalau attitude kita buruk, itu semua akan zero, itu akan hilang. Jadi Nah, yang paling... oke. Nyambung sama attitude nih, Nang. Maksudnya, ini yang setiap kali mungkin jadi self reminder juga buat aku atau buat yang lain juga. Gimana sih menjaga, artinya kan kita tetap punya attitude tapi tetap berpendidikan tinggi gitu. Karena banyak orang yang kalau dia udah kuliah di luar negeri atau misalnya kayak jadi Anang ini, ya kan gue jadi terbaik gitu kan. Maksudnya terus kamu bukan siapa-siapa, kamu tuh di bawah aku misalnya gitu. Ada rasa yang dia tuh bangga banget sama dirinya sendiri, dan secara tidak sadar dia itu sudah dalam artian meremehkan atau membuat orang lain itu kok ngelihat Iya, orang itu jadi iya sih dia lebih rendah, pinter, iya lebih dia rendah daripada... pinter, dia cantik, dia ganteng gitu kan. Nah, apa yang bisa dijelaskan atau yang bisa ditularkan Anang nih untuk maintain attitude dan juga tetap punya uh, apa pendidikan yang bagus? Iya, mungkin kebanyakan orang atau beberapa orang kalau misalnya dia mendapatkan reward sesuatu, terus dia akan menjadi selfish, jadi sombong gitu kan, membusungkan dada, kepalanya naga ke atas gitu. Kalau Udah lupa soalnya. nah, lupa kan dangkalnya kan. Jadi dia Gas. akan merasa sombong dengan itu. Aku pernah, Mbak, mau terjebak di situ gitu. Waduh. Terus Pada saat perkuliahan ya kan, pada perkuliahan di situ aku udah punya publikasi kan, teman-teman aku di luar belum itu kan. Aku merasa diri, attitude aku sombong sama mereka, dalam artian aku terlalu membanggakan publikasiku itu. Tetapi di dalam hatiku ini aku tahan pada saat aku mau berbicara ataupun aku mau mencamaikan sesuatu, itu selalu aku pikirkan dulu, itu apakah menyakiti hati teman-teman lulusan terbaik ini. Memang ada di pikiran-pikiran jahat mereka tuh di bawah, tetapi bukan itu yang menjadi tolak ukur gitu. Tetapi semua orang tuh memiliki ilmunya sendiri-sendiri, memiliki pengalamannya sendiri-sendiri, dan di situ aku mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi aku membatasi apa yang memang membatasi apa yang akan aku sampaikan, tetapi aku lebih suka untuk mendengarkan orang gitu. Jadi orang berbicara gitu, oh itu ilmu baru buat aku gitu Kak. Jangan setelah mereka nanti selesai baru nanti aku akan berbicara gitu. Tapi aku lebih suka mendengarkan dibandingkan aku harus berbicara seperti itu. Dan itu salah satu etikaku sih dalam untuk menjaga agar tidak tinggi hati, yang seperti itu kan namanya tinggi hati. Iya, benar. Karena kadang itu tidak dipungkiri kan, itu terkadang itu ada di hati kita gitu loh. Jadi kayak ngerasa lebih Iya, tinggi, dan lebih maju, ya kan?
iya, tinggi di imajinasi, dan itu tuh refleks kita Mm-mm. lakuin gitu. Dan itulah yang memang kadang setelah aku melakukan seperti itu, ya penyesalan dalam diriku, oh kok seperti ini ya, apalagi sama teman-temanku gitu kan, dia tuh temanku bukan sainganku gitu loh, bukan musuhku gitu, kenapa aku harus apa namanya, berbicara seperti itu atau merendahkan seperti itu. Bahasanya dia juga punya ilmu yang mungkin lebih tinggi daripada aku di bidang yang lainnya. Mungkin aku hanya di bidang ini, tetapi dia mungkin punya ilmu di bidang yang lainnya yang lebih tinggi daripada aku. Jadi ya Mm. memang aku harus bisa mendapatkan ilmu yang dia dapatkan seperti itu untuk berbagi sharing gitu kan. Dia kolaborasi lah, hindari Siap. apa namanya, Jadi persaingan. betul. Jadi keywordnya adalah kita sebagai orang ya, walaupun kita ngerasa udah cukup ilmu, sebenarnya juga belum harus mau mendengarkan orang lain, ya kan? Siapa Yap, itu tahu, benar. siapa tahu kita memang memang selama ini kita sombong, oh ternyata dia ada yang lebih tahu gitu ya. Jadi lebih baik menjadi orang yang Ya, suka mendengarkan gitu ya. ya. Adit, Apalagi adit. gini Mbak, aku tuh ada case ya, ada salah satu case Mhm. gitu. Misalnya aku sama teman-temanku gitu jalan melihat eh, apa namanya, tukang parkir atau pengemis gitu kan. Kadang di situ ada rasa oh dia tuh rendah sekali gitu kan, atau Hmm. dalam artian seperti itu. Tetapi itu nggak boleh karena dia memiliki ilmu kehidupan yang lebih tinggi daripada ilmu pendidikan Nah ya, gitu. Jadi ilmu-ilmu sosial yang terbangun di masyarakat itu menurutku lebih lebih besar, dan pendidikan ini harus dikombinkan dengan di situ agar terjadinya match yang bagus. ya benar banget. Iya sih, kadang aku lebih suka juga loh ngobrol sama sama kalau misalnya dulu pernah di UMY, kayak kayak tukang jaga ininya, tukang jaga pintu atau satpam Ya, gitu kan. Itu mereka lebih ternyata seru juga gitu. Bahwa mereka tuh juga teman kita kita sebenarnya. dan kita Itu dapat sih ilmu baru poin. yang kita Nah, dapetin di perkuliahan. betul. Sip, mantap banget. Iya sih itu. Jadi jangan lupa untuk selalu mau mendengarkan orang lain. Itu penting. Oke, okay, next question ini agak agak berat ya. Maksudnya ini tentang Wih, perkuliahan. ini berat badanku udah berat loh. Menyeimbangkan. Ini berat Udah badanku udah turun berat. Anda. Kayaknya udah turun itu. Ada yang nanya terkait dengan how to balance antara kuliah dan juga bekerja. Ada pertanyaan, nggak usah saya sebut namanya ya. Semoga yang tanya juga nonton di sini. Mas mau tanya, kalau kuliah sambil kerja Oh, jawab deh. maksimal, Adik, jawab. Abang mau jawab. abang mau jawab. Maksimal mending berapa SKS ya yang diambil? Kalau ambil SKS maksimal, apa nggak keberatan? Soalnya, soalnya saya niatnya mau lulus lebih cepet, kayak Anang nih. Jadi pengen pengen lulus cepet, tapi dia di sisi lain kalau ngambil SKS-nya langsung banyak gitu, susah juga. Itu gimana? Kan ada beberapa Oke, universitas yang nggak paketan kan? ya yang bisa memilih gitu kan, Mm-mm. tergantung Mm-mm. SKS apa tergantung IPK yang didapatin, ya kan. Ya, bener. Jadi saranku ya yang pertama itu kenali diri sendiri dulu. Kemampuan diri Mm-mm. sendiri itu sampai mana gitu kan. Kemampuan kamu itu sampai mana. Oh, kalau kamu bekerja otomatis memang kamu harus membagi menjadi dua prioritas, yaitu pendidikan ataupun karir atau bekerja gitu kan. Dan kalau aku juga selain bekerja, aku juga mengejar studi. Nah, di situ aku harus bisa membagi waktu. Dan itu harus penting ini. Harus bisa membagi waktu antara bekerja dengan pendidikan gitu kan. Mm-mm. Kadang orang-orang kalau sudah bekerja menerima duit, mereka akan terlena dan itu pendidikannya mungkin akan terhalang atau terganjal atau terkendala gitu kan. Tetapi di sini harus bisa membalanskan antara dua ini gitu. Kalian harus punya motivasi dulu nih, motivasi yang kuat atau tekad yang kuat. Oh, aku ini bekerjanya itu untuk apa gitu. Tujuan kamu bekerja ini untuk apa? Apakah untuk mencari tambahan atau untuk Mhm. mencari untuk biaya kuliah agar tidak membebani orang tua ataupun seperti apa? Ya, itu harus dipikirkan dulu. Kamu mau bekerja itu mau apa gitu. Nah, kalau memang kamu bekerja itu untuk
apa namanya, agar bisa mandiri dan membantu biaya orang tua atau living cost kamu di pada saat perkuliahan, it's okay gitu kan. Nah jadi harus dipikirkan juga. Lalu kamu ambil SKS-nya berapa? Itu tergantung kamunya, kemampuan kamu. Pada saat kamu mengambil banyak SKS, otomatis waktu yang akan kamu gunakan untuk studi itu harus lebih banyak dibandingin dengan waktu yang kamu pakai untuk bekerja. Carilah pekerjaan yang memang fleksibel buat kamu atau part time. Ya, jadi Kalau kerjaannya itu, kalau kerjaannya udah tetap kayak PNS gimana? Maksudnya ini aku maaf ya aku potong. okay. Cuman karena mbaknya ini tidak menyebutkan jenis pekerjaannya, tapi in case pekerjaannya kayak yang mengharuskan bekerja terus kayak PNS, contohnya gitu, nggak fleksibel gimana dong? Oke, itu dua case yang berbeda ya. Oke, aku bicara Hmm. case yang part time dulu. Apa yang Hmm. part time? Oke, Nah, oke. kalau itu memilih pekerjaan ini, aku bicara yang pekerjaan yang part time dulu ya, yang bisa fleksibel gitu. Hmm. Nanti yang kedua baru yang PNS gitu, karena Siap. itu dua hal yang berbeda gitu. Hmm. Nah yang pertama apa namanya, sampai mana tadi kan lupa saya. Cari cari pekerjaan yang fleksibel. Ngambil Nah, SKS-nya lebih banyak. gitu. Jadi prioritasin. Kalau misalnya memang itu carilah pekerjaan yang fleksibel dalam artian misalnya jadi apa ya, jadi barista. Biasanya kan mahasiswa senang banget tuh kalau jadi seorang barista gitu kan, dan itu waktunya kan fleksibel ya, kita bisa memilih Hmm. mau jam berapanya. Dan tapi pendidikan juga itu, kalau misalnya S1 memang dalam itu kalau di UMY itu kita milih jadwalnya sendiri gitu. Tapi kalau di universitas-universitas lain aku kurang tahu ya, itu Hmm. mungkin bisa milih jadwalnya sendiri atau memang sudah dipaketin. Nah, kalau misalnya memang dipaketin, berarti pekerjaan kamu ini harus menyesuaikan dengan perkuliahan kamu gitu. Hmm. Tetapi kalau memang apa namanya, kamu memilih jadwal sendiri, nah berarti pekerjaan kamu bisa kamu sesuaikan dengan apa namanya, jadwal kuliah kamu. Misalnya kamu memang pengennya masuk malam pada saat kerjanya malam, nah kamu ambil kuliahnya pagi, tetapi jangan jangan sampai lupa kamu tuh kuliah bukan hanya pada saat masuk kelas, tapi juga ada tugas-tugasnya. Ya Itu itu, juga harus benar. dipikirkan. Kapan kamu membuat tugas, jangan asal-asalan ya. Kalau misalnya perkuliahan jangan asal-asalan membuat tugas dan lain-lain, itu juga kan membebani kamu ke belakangnya gitu. Oh aku kuliah ya udah, aku masuk kelas gitu dengan dapat nilai B aja udah oke gitu kan. Itu jangan sampai kamu punya pemikiran atau mindset seperti itu. Kamu harus bisa mempunyai mindset yang oh aku harus bisa dengan target sekian gitu. IPK semester 1 sekian. Agar semester 2 aku bisa mengambil sekian IPK. Kamu harus punya target dulu gitu. Nah, kalau kamu bekerja sebagai ASN atau yang memang masuknya setiap hari kayak aku gitu kan, aku kerja itu dari jam setengah 8 pulang jam setengah 4, itu everyday. Sabtu kerja Untuk nggak? Sabtu tetap kerja, Sabtu aku tetap kerja, Baik. libur hanya Minggu, libur hanya Minggu gitu kan. Tetapi di sini aku mencoba untuk membagi waktuku gitu kan. Jadi jam setengah 8 aku harus masuk kantor, jam setengah 4. Nah untungnya aku kuliah di Magisterium Pemerintahan karena perkuliahannya itu sore, Mbak. Oh. Perkuliahannya sore. Mungkin kalau di S1 mungkin memang agak sedikit kesulitan ya kalau memang apa namanya, perkuliahan di sore. Tetapi kalau aku kemarin itu karena perkuliahannya sore, jadi aku bisa lebih fokus gitu. Jadi aku jam setengah 4 itu sudah pulang kerja, terus mandi, terus jam jam setengah 5 itu aku masuk kelas. Jadi Kuliah. sehari itu ada, nah, kuliah ada 2 mata kuliah kan, setiap harinya itu ada 2 mata kuliah. Jadi gitu. Jadi harus bisa membagi. Dan malamnya setelah pulang dari kuliah itu ngerjain tugas, nyicil-nyicil tugas, nyicil tugas untuk, Padat ya hari-harinya. dan itu memang harus bisa bagi waktu sih, membagi waktu mana sih yang memang
bisa dibagi waktunya. Dan jangan lupa kalau misalnya memang kamu pengen lulus cepat, itu tuh yang harus dipikirkan tuh bukan pada saat kamu bisa lulus cepat ya, tetapi bagaimana kamu itu setelah lulus itu bermanfaat bagi masyarakat sekitarmu. Jangan sampai kamu mengambil SKS yang banyak yang menjadi yang terpenting, yaitu apa? Yaitu ilmu-ilmu lainnya. Dalam arti bangku perkuliahan itu ilmu di dalamnya 50 persenan lah. 50% itu di luar, itu berorganisasi, lalu apa namanya, terjun ke masyarakat dan lain-lain. Itu jangan sampai kamu lupakan gitu. Kamu sibuk dengan dunia akademismu sampai kamu lupa bahwasanya kamu sebagai makhluk sosial, manusia makhluk sosial, untuk bersosialisasi dengan sekitarmu gitu. Jadi jangan sampai itu membuat dirimu menjadi tertutup seperti itu. Walaupun aku dengan kesibukan seperti itu, aku tetap harus punya waktu buat temen, lalu ada waktu buat aku bersosialisasi dengan masyarakat, dengan organisasiku gitu kan. Aku mencoba untuk membagi-bagi itu. Jadi memang membagi waktu itu sangat dalam kamu bekerja ataupun kuliah seperti itu. Jadi itu Mbak Ellen, jadi emang harus itu sih, bisa membagi Oke. waktu, apalagi kalau misalnya ada ASN atau apa. Iya ya, itu jadi mungkin poinnya adalah ketika misalnya pekerjaannya ASN, mungkin cari universitas yang mungkin menyediakan waktu kuliah itu sore. Kayak misalnya, ya karena majornya beda-beda, apa namanya, jurusannya beda-beda, jadi mungkin cari kampus yang provide kuliah sore. Atau kalau misalnya memang habis S1 ngelanjut S2 belum bekerja, ya itu tadi harus bisa bisa cari part time atau yang sekiranya tidak mengganggu satu sama lain, jadi bisa dibagi-bagi walaupun memang tight banget waktunya ya, kayak gitu. Iya, Itu ya, jadi karena semoga karena kita sama-sama hanya punya waktu 24 jam gitu kan. Semua manusia yes, dikasih 24 jam. Nah, betul. bagaimana kita memanfaatkan Tinggal ya, 24 jam itu sebaik kita mungkin. cakep. Nah, aku mau nanya, ini mungkin di luar konteks yang sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kamu S2 terus ngerjain tesis, pasti kan ada ritme yang berbeda gitu ya. Berapa jam kamu tidur dalam satu hari? Halo? Cek, halo? Ah, Paling halo. berapa jam? Oke, itu pertanyaan. Aku tidur pada saat mengerjakan tesis itu Berapa jam? cuma 4 sampai 5 jam sehari. Cukup ya? Ya, cukup kan itu menjadi konsekuensiku untuk tetap on gitu kan. Apalagi kalau kadang misalnya besok bimbingan atau besok Mhm, ada harus ketemu sama prof gitu kan. mhm. Karena itu bisa cuma 2 sampai 3 jam malah aku tidur, karena memang aku salah satu orang yang perfeksionis gitu kan. I Harus see. sempurna yang akan aku bawa ke prof, pembimbingku gitu, pas aku bimbingan gitu. Jadi memang harapannya harus perfect banget sampai detail-detailnya, karena memang pembimbingku lebih detail lagi. Jangan sampai aku lebih kalah detail gitu loh ya. Daripada Siap. nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Ya, Itu untuk pertanyaan itu, terus mungkin we lebih go berat to the disertasi ya. next question. Ya, Kalau kita disertasi cerita berapa? di lain waktu ya. Oke. Kalau disertasi itu 12 SKS-nya. Kalau tesis kan 9 SKS ya. 9 Kalau KS. disertasi itu 12 SKS. Ya, Wow. let it flow. Ya. Oke, Nang. Next question. Ada pertanyaan, Kak,
jawab dulu ya gitu. Iya, Dek. Ada apa? Abang di sini. Kak, beban kalau nyambi part time atau kerja kantoran gitu memungkinkan nggak kalau kuliah di PTN? Jadi mungkin kayak dia itu sudah lulus S1, terus mau coba S2, kemudian tapi dia udah punya kerjaan, entah itu kerjaan part time atau kantoran. Memungkinkan nggak kalau kuliah di perguruan tinggi negeri? Kan katanya kalau perguruan tinggi swasta itu lebih fleksibel. Gimana Bapak menanggapi ini? PTN dan PTS ya, itu sama aja Ya, sih sebenarnya gitu kan. Bobot SKS-nya, tugas-tugasnya itu sama sebenarnya gitu. Bagaimana kita sendiri mengatur ritmenya kita gitu kan. Kamu misalnya lulus S1 mau S2 di UGM atau S2 di UNY Unpad. misalnya. Unpad gitu kan. Nah, apa bedanya dengan S2 di swasta juga sama-sama kampus yang memang memiliki UMY misalnya, UMY aku di UMY gitu, sama kampus yang memiliki reputable yang sama cukup bagus gitu kan. Dan itu memang kembali lagi ke dalam diri kita gitu untuk bisa mengatur ritmenya itu tadi apakah pada saat kamu nanti mengambil perkuliahan di sana. Nah, kalau kamu ASN, kalau PTN benar tadi katanya Mbak Helen, kamu harus cari dulu, kita harus cari dulu informasi perkuliahannya seperti apa, apakah sore ataukah itu atau jamnya jam berapa, lalu nanti mata kuliah yang akan diambil itu seperti apa, lalu output dari mata kuliah itu juga harus teman-teman tahu ya. Misalnya output dari mata kuliah ini adalah paper. Jadi selama satu kalau di MIP gitu kan karena itu outputnya itu sudah ada gitu Mbak. Jadi memang output kita mata kuliah itu apa. Jadi kita bisa tahu oh dalam satu semester ini kita harus buat paper itu berapa dan itu harus kita submit kemana ya itu sudah ada jadi memang harus dilihat dulu apa kurikulum yang ada di PTN atau PTS yang akan teman-teman ambil jangan sampai saat teman-teman itu salah atau nanti bisa mengacaukan apa namanya karir teman-teman pekerjaan teman-teman khususnya ASN ya ASN beberapa teman-teman ASN yang memang sahabatku gitu memang aku saranin mereka melihat kurikulumnya dulu gitu dan apa namanya itu menjadi penting seperti itu. Jadi memang perlu dipertimbangkan secara matang-matang dalam pemilihan PT bekerja kan kuliah atas apa tetapi teman-teman harus bisa membawa sesuatu nilai plus lah. Jadi jangan cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja lah. Apa namanya berbagai hal. kayak Anang. Gitu ya. Jadi Exact. yang nanya soal ini ya sepakat sih apa bahwa mau di PTM ataupun PTS ketika memutuskan ya dilihat dulu sih konsep dari pembelajarannya itu gimana. Kadang kan kalau kita bicara kampus hari ini setiap kampus, setiap prodi itu kan punya apa ciri khas sendiri toh. Jadi kalau misalnya di MIP Ya, sendiri mungkin kencang publikasi, mungkin di kampus-kampus lain belum belum sekencang MIP misalnya. Kalau itu membuat membuat berat ya jangan diambil kalau itu harus mengorbankan pekerjaan atau cari universitas-universitas yang tidak banyak apa ya tugas ya kan tapi mungkin ya itulah cari kurikulumnya pelajarin dan mungkin lebih baik juga nanya-nanya ke seniornya ya kan ya ke alumni mungkin itu alumninya nah bagaimana alumni perkuliahan di betul. sana gitu. Dan yang paling ini ya Mbak ya, apalagi yang bekerja maupun kuliah itu di masa pandemi ini sangat menguntungkan sekali karena banyak sekali PTN maupun PTS itu kan yang kuliahnya kan jarak jauh. Jadi Iya mungkin betul tidak akan mengganggu kalian bekerja gitu. nah Jadi itu menjadi nah ya salah benar satu tips untuk pada masa pandemi ini yang memang mau studi lanjut seperti itu. ya betul
Halo? kerja Ah, untuk PTS maupun PT. Sabotase kayaknya saya ini internetnya. Enggak. Halo. yes, yes, mungkin itu ya. Kayak tadi agak buffering gitu. Sekarang udah normal ya kayaknya. Lancar jaringan? Aman, aman. Enggak normal. PSBB lagi loh Jakarta. Halo, Anang? Halo? Ya seperti itu pertanyaan tadi. Aku bisa sharing pengalamanku untuk Oke, beberapa case. yes. Oke, Ini kita pertanyaannya kayaknya banyak ke banget. pertanyaan yang lain ya. Siap. Banyak ini, masih banyak banget pertanyaannya. Harus bisa di-cover Ya. semua ya. Harus bisa Oke, dijawab siap. semua. Siap. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kuat dalam tekanan dunia kerja sambil study? Jadi mungkin dia udah kena pressure yang begitu besar di dalam pekerjaannya, terus dia juga studinya juga di pressure. Nah, gimana nih caranya menguatkan diri? Versi Anang. Monggo Oke. dijawab, monggo. Ya. Oke, aku pernah ada ini, aku pas itu bekerja gitu kan. Mhm. Dan aku baru ada pada saat itu ada eh, Monef, mau ada Monef. Ih, silahkan minum dulu sis ya. Itu mau ada Iklan, Monef, iklan. Mhm. ya mau ada Monef Amai. Jadi di Hmm. situ aku harus menyiapkan seluruh data dari A sampai Z agar apa namanya perusahaan apa namanya biar tempat aku bekerja itu atau prodiku bekerja itu bisa menjadi prodi yang baik gitu karena ada Monef gitu kan apalagi Oh, oh, dan aku buat akreditasi ya. ya seperti akreditasi Mhm. jadi ini dan banyak banget komplementernya jadi aku di pressure untuk bisa mengisi itu semua Mhm. mengumpulkan data-datanya dan mengumpulkan barang-barang buktinya atau bukti-buktinya dan di salah satu sisi aku baru tesis gitu kan dan itu aku baru apa namanya membuat bab 4 atau bab 5 pembahasan. Dan di situ itu sama-sama aku harus mikir, harus ngetik apa yang memang di pikiranku untuk aku uh, sampaikan di situ. Tetapi kita harus membawa enjoy aja sih sebenarnya. Harus bawa enjoy yang pertama. How Jangan to terlalu make it enjoy? How to make it enjoy? beda-beda sih sebenarnya untuk membuat kita tuh menjadi enjoy. Misalnya kalau aku nih, kalau Mhm. aku kadang mendingan aku kadang ke alam, Hmm. lihat pemandangan alam, melihat yang hijau-hijau gitu kan, itu enjoy menurutku. Dan itu aku Refreshing langsung bisa, sebentar berarti. that's right, Hmm. refreshing sebentar. Ya membuat diri kita itu nyaman gitu. Jangan sampai kita tuh bekerja malah di bawah tekanan, di bawah Mhm. pressure atau apapun apa seperti itu Tapi dan pasti lain-lain kan, gitu. kalau kalau bekerja kan pasti di bawah tekanan. Pasti, pasti, pasti di bawah tekanan karena memang apalagi yang bekerja di perusahaan yang memang ada target capaiannya. Oh, kamu harus Hmm. target sekian, kamu harus target sekian. Nah, itu memang mungkin menjadi uh, tekanan yang cukup berat. Tapi kita mencoba untuk membuat diri kita itu enjoy dulu, membuat diri kita tuh nyaman dulu. Kita mengukur kemampuan kita itu dan kita bikin desk plan atau planning. Itu yang Hmm. paling penting. Oh, planning aku hari ini mau ngapain aja. Hmm. Oh, hari ini aku mau fokus ke kerjaan. Aku mau membuat ini sampai jam sekian. Setelah jam sekian, aku mau fokus ke tesis misalnya seperti itu. Kayak aku misalnya aku membuat desk Jadi planning ya. Jadi daily gimana? planning ya? Daily Ya, planning berarti. ya daily Oh. planning. Jadi aku buat Mhm. dari planning pada saat aku datang ke kantor nih, aku duduk gitu kan.
aku catat selama 8 jam, aku tuh mau ngapain aja. Pekerjaan Hmm. kantor apa yang akan aku kerjakan. Jangan sampai ada pekerjaan kuliah yang aku bawa ke pekerjaan kantor. Oh, I see. Aku mencoba untuk menghindari itu. Jadi pada saat aku ke kantor, datang jam setengah 8, aku bikin daily plan. Apa yang akan aku lakukan selama 8 jam? Apa yang menjadi deadline? Apa yang menjadi prioritas pekerjaanku? Apa yang menjadi tugas aku di hari itu? Aku buat. Hmm. Nah, setelah aku pulang kerja, apakah ada yang belum terselesaikan dari daily planku yang pada saat bekerja itu? Nah, misalnya kalau misalnya ada yang belum, nah itu tergantung teman-teman, apakah teman-teman mau lembur atau memang mau menyelesaikan plan studinya. Nah, nanti mau mengerjakan tesis atau yang lainnya. Tapi ya dari jedanya itu teman-teman harus enjoy dulu. Jangan sampai setelah capek bekerja langsung otaknya disuruh bekerja yang lainnya. Mungkin salah satu orang atau beberapa orang mungkin bisa ya, tetapi kalau dari aku pribadi itu aku nggak bisa. Jadi setelah kerja ya pasti aku istirahat sebentar, mandi, tidur, atau aku kemana. Nah setelah itu baru aku mengerjakan Mengerjakan yang lain. tugas, Berarti paper gitu. menyenangkan diri sendiri sejenak itu perlu ya? Ya, itu benar sekali. Benar. Untuk membagi dua pikiran ini hatinya harus senang dulu. Apalagi kadang Hati. kadang kan namanya manusia pasti punya mood ya. Kadang moodnya baik, Yes, kadang benar. moodnya buruk gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah capek kerja gitu kan, ada masalah Mhm. kantor, moodnya Mhm. itu akan membuat moodnya itu buruk. Nah pada saat mood teman-teman itu buruk, pasti teman-teman akan malas untuk mengerjakan ini yang lainnya. Itu Ya, apalagi kalau misalnya tugas-tugas paper itu nggak bisa teman-teman hanya asal-asalan, tapi kan itu juga harus membutuhkan analisis yang cukup mendalam seperti itu. Jadi memang menyenangkan diri itu harus, dan jangan lupa kulineran, jangan sampai terlihat kurus pada saat kuliah maupun kerja. aduh. Sebagian orang, Nang, kuliah itu membuat gendut. That's right, itu benar banget. Aku ngerasain. Aduh, oke. Itu ya mungkin lebih ke gimana kamu bisa mengenali dirimu, apa yang bisa membuatmu happy. Misalnya aku hobinya, aku kan tipikal orang yang kalau misalnya aku lagi stres aku belanja. Ya udah lakuin Iya, aja. Tapi kalau di sini beda. No beda money, ya. Benar. no cuan. Jadi bisa diganti dengan Najwa. yang lain kayak gitu. Oke gitu. Ya, Next question ini menurut aku menarik banget sih pertanyaannya, Nang. Karena ini juga relatable sama sama hari ini gitu. Kak, permisi mau tanya. Jawab dulu dong. ya dek, Kalau mana S dek? Baru minum ini kalau dek. S2 biar cepet kalau S2 biar cepet dapat kerjaan itu gimana? Karena tidak dipungkiri sekarang kan banyak banget tuh pada S2 karena alasannya belum kerja. Oh, maksudnya mungkin habis S1 lanjut S2 karena dia Ya alasannya belum daripada dapat kerja. nganggur misalnya. Giliran udah S2 malah nganggur. Nah, itu gimana, Kak? Gimana Wah, Mas Anang? oke. Itu pertanyaan yang Yang cukup bagus, sulit ya. menarik menurut aku dan Menarik untuk cukup dijawab sulit juga. dijawab. Mhm. Untuk sulit dijawab juga. Oke, jadi memang ada beberapa juga teman aku yang memang eh, mereka studi hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk daripada mereka nganggur, daripada mereka apa, mendingan eh, mereka S2 gitu. Beberapa teman walaupun dia di PTN maupun di PTS ya, temanku ada beberapa yang di PTN ada di PTS Mbak. Jadi mereka memiliki mindset seperti itu. Nah, Mhm. kalau boleh aku saranin, pada saat kamu S2, lakukanlah hal-hal yang memang bisa menjadi the next pengembangan dirimu yang belum kamu lakuin di S1.
Di S2 itu Contohnya, waktunya cuma bentar banget, iya, bentar kamu banget. aja lulus berapa? 1 tahun 4 Satu bulan. tahun 4 bulan, 1 tahun 4 bulan. Itu di S2 itu waktunya bentar banget. Kalian nggak akan kerasa kalau kalian tuh udah lulus S2 gitu. Tetapi cobalah cari khususnya relasi ya. Biasanya memang kalau di S2 itu relasi itu terbuka sangat lebar gitu loh. Mm. Dalam artian aku di MIP itu aku ditawari beberapa relasi, dalam artian misalnya pada saat kemagang KPU, di Mhm. magang KPU sebagai apa namanya, aduh, pada saat aku magang di KPU jadi analis analis kebijakan KPU di KPU Bantul. Itu salah sebuah relasi gitu, dan kampus memberikan itu, di MIP memberikan itu seperti itu, memberikan jalan. Lalu yang aku mencoba untuk conference, aku mencoba membangun relasi internasionalku. Aku berkomunikasi dengan dosen-dosen dari Thailand, dari Filipina gitu kan, untuk aku mendapatkan relasi di sana. Lalu aku juga dekat dengan mencari dengan dosen-dosen UMY gitu. Untuk apa? Untuk aku tuh menjadi apa namanya? Kalau aku ya, aku setelah lulus itu bercita-cita ini menjadi dosen. Kok dokter? Dosen. Doktor ya, maksudnya doktor kan? Aku bercita-cita ingin jadi Profesor dosen. dong. Mhm. Amin. The next Amin. level of doctor. Nah, aku pengen jadi dosen. Jadi, apa sih ilmu yang memang harus aku dapetin? Relasi apa Mm. sih yang harus memang aku dapetin di situ? Aku, alhamdulillah di MIP, aku ditawarin jadi asisten dosen gitu. Aku dipercaya untuk itu sebagai ajang aku tuh latihan ilmu, aku mengajar, lalu ilmu penelitian, pengabdian. Ternyata kalau untuk menjadi dosen itu bukan hanya kalian di depan kelas ngajar, ngomong, selesai. Tetapi banyak banget di belakangnya tuh, banyak banget yang harus disiapkan seperti itu. Jadi Mm. aku mencoba membangun relasi itu, apalagi ada dosen MIP yang menjadi ketua ADIPSI, ketua KAPSIPI atau Asosiasi Dosen Pemerintahan gitu kan. Jadi memang aku memanfaatkan jalur itu seperti itu untuk bisa mendapatkan hal itu. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah, teman-teman kalau semisal S2 itu tidak perlu menunggu ijazah untuk Halo. gitu, sembari menyusun tesis. Beda dengan S1. Kalau S1 mungkin itu ya apa namanya, ijazah. Tetapi kalau di S2 teman-teman tidak usah menunggu itu. Jadi teman-teman bisa langsung menjadi dosen misalnya. Terus teman-temanku rata-rata itu pada saat mereka di Indonesia, memang pada saat kamu kuliah S2 itu kamu juga kan bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau untuk uh, apa namanya, untuk mencari alasan yang lain untuk menutupi salah satu hal yang ingin kamu tutupi, tapi kamu harus nawaitu, ya nawaitu dalam diri kamu, oh aku S2 untuk ini, aku S2 untuk ini, alasanku S2 yang karena memang cita-citaku tuh menjadi dosen. Dosen itu kan harus S2, nggak bisa S1. Minimal S2 ya? Minimal S2, tapi di beberapa PTN minimal S3. Ya, betul. Di beberapa PTS PTN tuh minimal S3 gitu. Jadi memang ini membuat tantangan tersendiri juga bagi aku gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi memang harus uh, dipikirkan juga biasanya. Ya planning tuh penting sih sebenarnya. Dan target itu Ya, penting. gitu ya. Jadi, ya aku sepakat banget sama yang dijelaskan Anang tadi bahwa kalau mau dapat kerja cepet ya kita juga harus improve skill kita.
Dan Iya, yang tadi kata Anang, yang aku bisa simpulkan dari Anang adalah kita harus punya planning gitu ke depan itu kita mau seperti apa. Walaupun mungkin kan ada planning yang mungkin tidak terrealisasi ya. Kan yang penting kan kita harus punya rencana. Tapi kan banyak juga Nang kalau misalnya case-nya nih. Lihat nanti deh setelah S2 mau gimana. Nah, itu gimana dong? kadang orang kadang itu ya itu kembali lagi ke diri Hmm. masing-masing ya. Tapi kalau memang Mhm. aku saranin gitu kan, kalau memang saranin Mhm. ya udah lihat S2 aja. Kadang oh nunggu ijazah aja lah baru ngelamar kerja. Oh setelah ijazahnya muncul, oh nunggu transkrip nilainya aja lah baru ngelamar kerja gitu kan. Itu malah menunggu nunggu 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 dan akhirnya plan kamu tuh akan beberapa waktu kamu tuh akan terbuang dan plan kamu tuh kalau misalnya kamu punya plan yang seperti itu ya aku nggak bisa ngejudge itu salah atau enggak ya, tapi dalam artian aku mencoba memberikan apa yang memang aku sharing yang memang aku lakukan sekarang gitu. Hmm. Jadi kalau bisa sebelum dapat ijazah kalian udah mencoba-coba apply kemana, mencari relasi kemana, agar nanti setelah kalian lulus kalian tuh langsung dapat kerjaan seperti itu. Dan menambah relasi itu penting kan. Banget Iya, itu penting. gitu kira-kira jawabannya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk lebih mengembangkan diri, lebih mengembangkan wawasan gitu. Karena kan apa, Ya, kalau kalau dulu sih maksudnya kan mindset orang S1 itu kan kita perbanyak organisasi, perbanyak link bla bla bla, nanti kalau nah S2 ya udah tinggal S2 aja gitu. S2 yang ya udah belajar pulang gitu. Tapi ternyata sekarang pun dunia sekarang sudah berubah bahwa S2 pun sekarang kita juga harus mengembangkan link, kemudian mengembangkan diri, misalnya mau ikut organisasi apa atau ikut apa gitu. Nah, itu penting untuk selalu mengimprove diri kan. ya Oke, siap. Nah, ini mungkin apalagi relate. Mhm. apalagi jaringan nasional atau internasional itu sangat Ya, penting mbak sekali. mhm. Karena tidak Oke. Okay. dipungkiri kita mendapat mendapat misalnya mendapat pekerjaan ya karena relasi yang kita bangun, jaringan yang kita bangun ya kan. Iya. Oke. Okay. Ini relate sama sama tadi yang kita bicara masalah planning Nang. Jadi ada yang uh, oh udah remaining di aku Oke. Okay. tinggal satu. Mungkin kita end dulu terus nanti di ini lagi ya. Ulang lagi ya karena kita masih punya waktu sekitar 20-an menit. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi sih. Kita end dulu kemudian nanti kita sambung lagi ya. Siap. Oke. Okay. Sebentar.